Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bu Filza dan Bu Kori. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang forecasting dan performance analysis. Sebelum itu, boleh next slide. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, dimulai dari saya, Arum Nur Anggraini dengan NIM 1710623025. Selanjutnya, Ada saya Jonathan Halma Simanjuntak dengan NIM 17106230074. Ada saya Mardiana Saharani dengan NIM 17106623022. Dan saya Raja Raffi Rewira dengan NIM 17106623031. boleh next slide. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang akan dibahas oleh kelompok kami. Dari forecasting itu ada definisi, tujuan, langkah-langkah, lalu metode. Lalu kalau analisa kinerja itu ada definisi, kenapa analisa itu penting, lalu aspek yang akan dianalisis, eh, pene- lalu ada penetapan analisis kerja keperamalan, dan ditutup dengan studi kasus. Next slide. Oke, jadi apa sih forecasting itu? Forecasting atau peramalan adalah cara atau metode untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan hasil kalkulasi atau perhitungan data dan informasi saat ini maupun yang terjadi masa lalu. Nah, ada juga pendapat menurut ahli yaitu William Stephenson tahun 2008. Beliau mengatakan bahwa forecasting adalah pedoman dalam mengambil keputusan perusahaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa hingga rantai pasok. Terus ada juga Satinder Mulik dan kawan-kawan mengatakan bahwa forecasting adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dari penyimpangan permintaan musiman atau perubahan ekonomi secara global. Next slide. Nah, apa sih tujuan dari forecasting itu? Forecasting bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Dengan forecasting membantu perusahaan memprediksi apa yang akan terjadi sehingga keputusan bisa dibuat dengan dasar yang lebih kuat dan tidak hanya mengandalkan insting. Lalu forecasting juga bertujuan untuk menjadi pedoman pengambilan kebijakan. Hasil forecasting ini bisa dijadikan acuan dalam membuat strategi bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan. Forecasting juga bertujuan untuk mengantisipasi perubahan dan anomali pasar. Dengan forecasting, perusahaan bisa lebih siap dalam menghadapi perubahan tren, musim, atau perilaku konsumen yang tidak selalu stabil dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kayak tahun ini kan yang lagi tren itu pas Lebaran katun bolong. Nah, sebelumnya itu yang simar-simar. Nah, jadi perusahaan akan lebih tahu nih kira-kira dari hasil eh, apa tren yang saat ini sama masa lalu, tren tahun depan tuh kira-kira apa gitu. Lalu forecasting juga bertujuan untuk memberikan solusi strategis. Nah, forecasting memungkinkan perusahaan menyiapkan rencana cadangan atau plan B, plan C jika di masa depan terjadi masalah. Misalnya penurunan permintaan mendadak atau gangguan pasokan. Forecasting juga menentukan penjadwalan produksi. Jadi, peramalan atau forecasting membantu menentukan kapan harus memproduksi, berapa banyak yang diproduksi, dan bagaimana distribusinya agar berjalan efisien. Lalu, forecasting juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan forecasting yang akurat, perusahaan dapat mengelola keuangan secara lebih terkontrol karena
mampu merencanakan anggaran dengan baik sesuai kebutuhan yang diprediksi. Lalu tujuan forecasting yang lainnya itu untuk mengisi kesenjangan waktu antara kebijakan dan implementasi. Nah, forecasting ini memperhitungkan jeda waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar perusahaan tetap bisa bergerak cepat dan adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah forecasting. Yang pertama ini ada menentukan tujuan forecasting yang akan digunakan untuk memfokuskan objek dari data yang akan dikumpulkan. Kedua, mengumpulkan data yang relevan. Jadi kita akan mengumpulkan data historis yang terkait dengan objek tadi, misalnya dengan eh, persediaan, SDM, atau juga keuangan. Nah, nanti data itu harus sudah akurat dan representatif dengan dengan rentang waktu yang sesuai. Yang ketiga ini memilih metode forecasting, di mana kita bisa memilih antara metode kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada membersihkan dan menganalisis data. Kita menganalisis data untuk memahami apakah ada pola atau tren dalam data tersebut. Misalnya ada musiman, siklus, dan juga fluktuasi lainnya. Kelima ada membuat forecasting. Jadi kita menggunakan metode-metode tersebut dan kita terapkan sehingga kita bisa mendapatkan ramalan. Yang keenam ini kita mengevaluasi forecasting atau juga mengvalidasinya. Jadi kita membandingkan hasil ramalan tadi dengan data aktual jika tersedia. Jadi kita bisa menggunakan beberapa metrik untuk menilai akurasi model tersebut seperti MAD atau mean absolute deviation, MSE mean square error, MFP mean forecast error, dan juga MAPE atau mean percentage error. Selanjutnya kita akan mengimplementasi dan pemantauan. Jadi kita menggunakan hasil dari forecasting ini untuk pengambilan keputusan. Nanti kita akan memantau secara berkala dan revisi jika ada yang diperlukan. Next. Baik, selanjutnya ada metode-metode forecasting. Yang pertama ada kualitatif. Jadi kualitatif ini bisa digunakan jika perusahaan tidak memiliki data historis yang relevan. Nah, sini ada beberapa metode dari kualitatif seperti metode DLP, di mana kita mengumpulkan pendapat sekelompok ahli dari dari berbagai latar belakang secara bertahap dan anonim hingga tercapai konsensus. Selanjutnya ada survei pasar, di mana kita mengumpulkan masukan dari pasar secara langsung, baik itu konsumen, stakeholder, atau juga pesaing. Jadi kita meminta masukan tersebut untuk meramalkan adanya permintaan atau tidak. Selanjutnya ada Salesforce, yaitu meramalkan melalui pengalaman tenaga penjualan dengan estimasi jumlah penjualan di wilayahnya. Selanjutnya ada juri dan opini eksekutif, di mana kita mengumpulkan pendapat dari atasan atau sekelompok eksekutif atau juga manajer senior. Selanjutnya ada metode kualitatif, di mana kita bisa menggunakannya jika perusahaan memiliki data historis yang relevan. Biasanya terbagi metode deret waktu atau time series dan juga metode kausal atau causal models. Next slide. Jadi metode deret waktu itu adalah data yang diukur dalam periode waktu yang berurutan. Yang pertama ini ada pendekatan naif, di mana kita mengasumsikan peramalan permintaan periode berikutnya itu sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada pendekatan pergerakan rata-rata atau moving average, di mana kita menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya untuk digunakan sebagai peramalan di periode selanjutnya. Ketiga ini ada proyeksi tren, di mana kita mencocokkan garis tren dengan deretan data di masa lalu yang kemudian akan diproyeksikan dalam forecasting. Keempat ada pendekatan exponential shooting, yaitu metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Jadi singkatnya ini peramalan di masa datang sama dengan data sebelumnya beberapa bagian yang
beberapa bagian peramalan error di masa lalu. Selanjutnya ada metode kausal, yaitu untuk mencari hubungan antara variabel independen atau penyebab dan juga variabel dependen atau hasil. Pertama ini ada regresi dan korelasi. Regresi adalah metode untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Sedangkan korelasi ini untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya ada model ekonometrik, yaitu metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk peramalan kelas produk atau permintaan. Nah, yang terakhir ini ada model input atau output, yaitu digunakan untuk meramalkan arus barang atau penjualan antar industri atau subsektor industri. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya apa definisi dari analisa kinerja? Nah, analisa kinerja ini adalah proses penilaian tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesehatan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengetahui apakah kinerjanya perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Nah, tujuan dari analisa kinerja ini untuk menilai sejauh mana kinerja individu, tim, maupun organisasi telah sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan. Lalu mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu juga tujuannya untuk menyediakan dasar yang objektif untuk pengambilan keputusan manajerial seperti promosi, pelatihan, pengembangan, atau perbaikan sistem kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu mengapa analisis kinerja itu penting. Analisis kinerja sangat penting untuk memahami sejauh mana sebuah perusahaan mencapai tujuannya dan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Ada beberapa alasan mengapa analisis kinerja itu penting. Yang pertama itu ada evaluasi capaian tujuan. Nah, analisis kerja ini dapat membantu perusahaan mengevaluasi apakah tujuan yang sudah ditetapkan tercapai atau tidak. Nah, dengan demikian perusahaan bisa menilai apakah strategi yang diterapkan sudah efektif atau perlu disesuaikan. Lalu yang kedua ada dasar pengambilan keputusan. Nah, dari analisis kerja ini, data memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan bisnis. Keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan data yang lebih objektif dan dapat mengurangi resiko kesalahan yang merugikan perusahaan. Next. Lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dengan melihat hasil analisis kinerja, perusahaan dapat menemukan area yang tidak efisien. Nah, perusahaan jadi lebih mengoptimalkan sumber daya manusianya dan dapat meningkatkan kinerja di masa yang mendatang. Lalu yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, perusahaan dapat menunjukkan transparansi kepada pemangku kepentingan seperti investor dan pelanggan. Nah, ini dapat meningkatkan akuntabilitas juga karena perusahaan dapat menunjukkan hasil yang dicapai. Next. Nah, selanjutnya ada aspek yang dianalisis dalam analisis kinerja. Nah, dalam proses analisis kinerja, terdapat beberapa aspek penting yang biasanya dijadikan fokus penilaian untuk mengetahui seberapa baik perusahaan menjalankan aktivitasnya. Yang pertama itu ada aspek keuangan. Ini tuh untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio seperti probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hal ini penting untuk memastikan perusahaan dapat mengelola keuangannya secara efisien. Lalu yang kedua ada aspek operasional. Nah, ini tuh untuk menilai seberapa efisien proses operasional perusahaan seperti pengelolaan waktu dan biaya. Nah, efisiensi operasional ini penting untuk menurunkan biaya dan meningkatkan
produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada aspek SDM sumber daya manusia, yaitu untuk menganalisis kinerja karyawan yang meliputi produktivitas, absensi, dan kepuasan kerja. Nah, aspek ini tuh penting karena karyawan adalah aset utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang keempat ada aspek kepuasan pelanggan, ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Nah, jika pelanggan yang puas cenderung lebih loyal dan memberikan rekomendasi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kelima ada aspek pemasaran ini untuk melihat efektivitas strategi pemasaran perusahaan termasuk penjualan dan brand awareness. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada penerapan analisis kinerja ke forecasting. Jadi tujuan penerapan analisis kinerja ke peramalan ini 5 poin utamanya adalah menyusun strategi bisnis berbasis data, mengantisipasi perubahan tren pasar, meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang atau produksi, menghindari resiko kelebihan atau kekurangan stok, dan menyesuaikan alokasi anggaran secara lebih efektif. Jadi, si tujuan utama dari penerapan analisis kinerja ini untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang bersifat strategis maupun operasional berbasis data. Kemudian dengan memahami pola dan juga tren dari kinerja masa lalu, perusahaan dapat mengantisipasi dinamika pasar, merancang strategi yang lebih adaptif, serta mengelola sumber daya secara optimal. Nah, misalnya seperti beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, dalam manajemen persediaan. Peramalan berbasis kinerja ini membantu perusahaan menentukan jumlah stok ideal yang gunanya itu mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan suatu produk. Nah, selain itu, penerapan ini juga mendukung penyesuaian anggaran dan alokasi biaya yang lebih efektif sehingga perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan sambil tetap responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian analisis kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang performa perusahaan di masa lalu dan sekarang. Jadi data hasil analisis ini dapat dijadikan dasar kuat untuk membangun proyeksi atau forecast di masa depan seperti permintaan pasar, pendapatan atau penjualan, kemudian pengeluaran operasional dan juga kebutuhan sumber daya. Nah, analisis kinerja dan peramalan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam pengambilan keputusan bisnis. Melalui analisis kinerja, perusahaan itu dapat memahami bagaimana aktivitas operasional dan keuangannya berjalan dalam periode tertentu, baik itu dari segi efisiensi, efektivitas, maupun profitabilitas. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyusun peramalan karena data historis yang akurat dan terukur memberikan gambaran yang valid untuk memproyeksikan kondisi di masa depan. Tanpa analisis kinerja yang menyeluruh, ini peramalan bisa menjadi spekulatif dan juga kurang dapat diadakan. Nah, karena itu, analisis kinerja itu berperan sebagai fondasi utama dalam proses peramalan yang bertujuan meminimalisasi resiko serta mendukung perencanaan strategis yang lebih baik. Kemudian ada studi kasusnya di mana studi kasus kita pada kali ini adalah analisis kinerja dan peramalan tren keuangan di PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP. Nah, latar belakangnya adalah si PT PP London Sumatera Indonesia Tbk LSIP ini adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Nah, meskipun konsumsi minyak sawit di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, harga saham LSIP ini mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini mendorong perlunya analisis kinerja keuangan dan peramalan tren keuangan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, metodologi yang digunakan pada penelitian ini atau analisis kerja dan juga peramalannya itu menggunakan pendekatan analisis fundamental untuk menilai kinerja keuangan LSIP. Kemudian data yang dianalisis ini mencakup laporan keuangan tahunan, rasio keuangan, dan juga tren pasar. Selain itu, dilakukan peramalan tren keuangan untuk memproyeksikan kinerja perusahaan di masa depan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun LSIP memiliki kinerja operasional yang stabil, nilai sahamnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak sawit global dan juga kebijakan pemerintah terkait ekspor. Nah, peramalan tren keuangan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang moderat
tergantung pada stabilitas pasar dan strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan eksternal tersebut. Berdasarkan hasil dan temuan tersebut, implikasi strategisnya adalah dengan memahami kinerja keuangan dan tren pasar, LSIP itu dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif seperti diversifikasi produk, efisiensi operasional, dan juga pengelolaan risiko pasar. Perusahaan juga dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor untuk membangun kepercayaan dan juga stabilitas nilai saham. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau misalkan nggak dilakukan analisis kinerja dan juga peramalan, kita nggak tahu yang ngebuat harga sahamnya itu turun apa. Mungkin yang paling utama muncul di kepala kita ya, sebagai perusahaan, oh berarti ada kesalahan di operasionalnya atau manajemen sumber dayanya atau eh, keuangannya. Tapi ternyata di sini ditunjukkan bahwa ada faktor ekstra lain kayak misalkan fluktuasi harga minyak sawit global dan juga kebijakan pemerintah pemerintah terkait ekspor yang dimana itu kan faktor yuridisnya juga gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau lihat studi kasusnya secara lengkap, ini ada sumbernya. Eh, Kasusnya masih baru, masih tahun 2024. Studi case itu Company Valuation dan Forecasting Financial Trends at PT PP London Sumatera Indonesia. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kita membuka di 3 sampai 4 pertanyaan ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman sudah memahami apa yang kami sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lanjut ke kelompok 8 ya buat presentasi.
Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat dari screen-nya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Business Analytics ingin mempresentasikan terkait analisa masa depan atau perspektif analisis forecasting. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Cecilia Sheryl dengan NIM 1710623069. Selanjutnya ada saya Muhammad C. Darmawan dengan NIM 1710623085. Selanjutnya ada Nirmala Fauzia dengan NIM 1710623095. Selanjutnya ada Romanus Mando Francis Silayan dengan NIM 1710623059. Memperkirakan Asumsi terkait adalah variabel atau kondisi yang diasumsikan akan tetap berlaku selama periode analisis, meskipun belum terjadi secara nyata. Asumsi ini menjadi dasar logis dan strategis untuk memproyeksikan kondisi masa depan dalam analisis peramalan. Dalam analisa masa depan, kita mencoba memproyeksikan apa yang mungkin terjadi berdasarkan data saat ini dan tren historis, tapi karena masa depan itu tidak pasti, maka kita tidak bisa membuat proyeksi tanpa menetapkan sejumlah asumsi terlebih dahulu. Nah, kenapa sih asumsi itu penting dalam forecasting? Karena setiap model peramalan, baik kuantitatif maupun kualitatif, membutuhkan parameter dasar dan parameter ini seringkali berupa asumsi. Seperti contoh, kita tidak bisa memprediksi permintaan pasar 5 tahun ke depan tanpa mengasumsikan kondisi ekonomi, kebijakan, atau tren konsumsi. Oke, selanjutnya ada hubungan antara asumsi dan perkiraan. Asumsi sebagai dasar pembentukan perkiraan. Setiap perkiraan dilakukan dalam analisis prospektif atau forecasting didasarkan pada asumsi tertentu. Asumsi ini menciptakan kerangka kerja, framework atau dasar yang digunakan untuk menghitung atau memproyeksikan hasil yang diinginkan. Tanpa asumsi yang jelas, tidak akan ada dasar yang bisa digunakan untuk menghasilkan perkiraan yang valid. Perubahan asumsi mengubah perkiraan. Salah satu aspek penting dalam analisis adalah bahwa asumsi dapat berubah seiring waktu. Ketika asumsi yang digunakan dalam suatu perkiraan berubah, maka hasil perkiraan juga akan berubah. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih asumsi yang realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proyeksi. Selanjutnya, hubungan antara asumsi perkiraan terakhir adalah asumsi yang valid menjamin perkiraan yang akurat. Keakuratan perkiraan sangat bergantung pada validitas asumsi yang digunakan. Semakin realistis asumsi yang diambil, maka semakin besar kemungkinan perkiraan yang dihasilkan mendekati kenyataan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan validasi asumsi sebelum digunakan dalam proses proyeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada contoh asumsi dan perkiraan. Nah, contoh yang pertama itu ada asumsi, yaitu harga bahan baku akan tetap stabil dalam 5 tahun ke depan. Nah, perkiraannya berdasarkan asumsi tersebut, perusahaan dapat memperkirakan bahwa biaya produksi tidak akan meningkat, sehingga mereka dapat mengatur anggaran dengan lebih pasti. Lalu contoh yang kedua ada asumsinya yaitu pemerintah akan menerapkan kebijakan yang mendukung industri teknologi dan perkiraannya yaitu dengan asumsi tersebut perusahaan dapat memperkirakan bahwa industri teknologi akan tumbuh besar dan mereka akan mengalokasikan investasi di sektor ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Boleh next slide. Selanjutnya ini ada evaluasi asumsi dalam proyeksi, di mana asumsi dalam proyeksi ini ada 3 bagian, yaitu pengumpulan data yang relevan, pemeriksaan konsistensi, dan melibatkan ahli atau konsultan. Validasi asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa asumsi yang digunakan dalam proyeksi itu realistis, masuk akal, dan didasarkan pada data atau fakta yang dapat dipercaya. Proses ini juga membantu meminimalkan potensi kesalahan yang dapat timbul jika asumsi yang digunakan ternyata tidak akurat. Boleh next slide. Materi selanjutnya itu ada analisis sensitivitas. Boleh next slide lagi. Jadi analisis sensitivitas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh perubahan variabel-variabel tertentu terhadap hasil dari suatu model bisnis atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perusahaan dapat memahami ketahanan hasil keputusan mereka terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi, seperti contohnya perubahan harga, permintaan pasar, atau biaya operasional. Tujuan dari analisis sensitivitas ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan dapat bertahan atau berubah seiring dengan perubahan dalam faktor-faktor eksternal dan internal. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan jadi dapat membuat keputusan yang lebih baik, serta mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat ketidakpastian pasar. Boleh next slide lagi. Selanjutnya ada metode analisis sensitivitas. Yang pertama ada analisis satu per satu. Analisis ini mengubah satu variabel input dan mempertahankan variabel lain tetap konstan. Metode ini mudah tetapi dapat mengabaikan efek interaktif antar variabel. Contoh penerapan dari analisis satu per satu ini seperti sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui seberapa besar pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih, dan perusahaan akhirnya menggunakan analisis satu per satu, di mana perusahaan mengubah bahan baku yang tadinya dari 5%, kemudian menjadi 10%, 15%, hingga 20%. Dan saat melakukan analisis ini, yang diubah hanya bahan baku saja, sedangkan variabel lain seperti biaya tenaga kerja dan harga jual tetap konstan. Yang kedua itu ada analisis diferensial, di mana mengukur tingkat perubahan output yang disebabkan oleh perubahan kecil pada input. Analisis ini memungkinkan untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil dan mengevaluasi tingkat sensitivitas model terhadap perubahan kecil dari variabel tersebut. Contoh penerapannya itu sebuah perusahaan startup e-commerce ingin mengevaluasi dampak perubahan kecil dalam biaya pemasaran terhadap pendapatan dihasilkan. Dan dengan menggunakan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak perubahan biaya pemasaran yang dapat diterima tanpa mempengaruhi keuntungan secara signifikan. Yang ketiga ada analisis skenario. Metode analisis skenario digunakan untuk memodelkan beberapa kemungkinan hasil dengan mengubah beberapa variabel input secara sekaligus. Analisis ini berguna untuk merencanakan skenario yang berbeda seperti skenario terbaik dan skenario terburuk suatu perusahaan. Dan untuk melihat bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar yang berbeda. Boleh next slide lagi. Yang keempat ada simulasi Monte Carlo, di mana simulasi ini menggunakan sampel secara acak dari distribusi probabilitas untuk setiap variabel input dalam model bisnis. Metode ini memungkinkan analisis untuk menghasilkan berbagai hasil yang mungkin terjadi berdasarkan ketidakpastian input yang ada. Dan metode ini sangat berguna dalam proyeksi jangka panjang atau model yang kompleks. Yang terakhir itu ada diagram tornado, di mana ini merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh perubahan dalam variabel input terhadap keputusan bisnis. Variabel ini memiliki dampak yang paling besar, di mana variabelnya ditempatkan di bagian atas diagram, dan variabel ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi faktor mana yang paling penting untuk dikendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, lanjut yang terakhir itu adalah studi kasus. Nah, yang pertama itu adalah latar belakangnya atau kasusnya, yaitu adalah sebuah usaha kecil menengah atau bisa disebut juga UKM yang memproduksi mochi di Kecamatan Medan Selayang, melakukan analisis kelayakan dan sensitivitas untuk menilai keberlanjutan usahanya. Apa sih pendekatan yang dilakukan? Ada dua yang pendekatan yang dilakukan, yaitu memvariasikan dua parameter utama, yaitu peningkatan total biaya produksi dan juga penurunan pendapatan. Boleh dilanjut? Nah, jadi tujuannya apa sih dilakukan analisis ini? Yaitu untuk mengidentifikasi seberapa besar perubahan pada kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi kelayakan usahanya. Nah, berdasarkan analisis yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, analisis apa sih yang digunakan dalam studi kasus ini? Yang pertama, yang ada satu analisis yaitu analisis skenario. Alasannya karena UKM Mochi itu menghadapi dua variabel yang utama yang bisa berubah bersamaan, yaitu biaya produksi dan juga biaya pendapatan. Pendapatan. Boleh lanjut? Mohon maaf, boleh dilanjut? Oke. Jadi berdasarkan analisis tadi, didapatkan bahwa hasil analisisnya ada tiga, yaitu peningkatan biaya produksi. Jadi kenaikan biaya produksi dapat dengan cepat mengurangi margin keuntungan, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian. Lalu yang kedua ada penurunan pendapatan. Nah, penurunan pendapatan misalnya akibat menurunnya permintaan atau harga jual dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Nah, dengan demikian usaha ini memiliki resiko tinggi terhadap fluktuasi biaya dan pendapatan. Oke, lanjut. Nah, apa sih rekomendasi yang terbaik menurut studi kasus ini? Ada tiga, yaitu mengendalikan, yang pertama ada mengendalikan biaya produksi. Jadi, kita mencari cara untuk efisiensi dalam proses produksi guna menekan biaya. Lalu yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Nah, ini dapat dilakukan melalui strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan harga jual. Yang terakhir itu adalah diversifikasi produk. Nah, ini itu menambahkan variasi produk untuk menarik lebih banyak konsumen dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk saja. Oke, boleh dilanjut? Boleh di next, Mas Syahid. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami dapatkan dan juga studi kasus tersebut ada tadi di situ. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ini pertanyaannya mau lewat chat apa gimana?
Seperti tidak ada pertanyaan, kalau begitu baiknya kita akhiri. Sekian, terima kasih. Buat teman-teman yang mau nanya ke kelompok 8 bisa di kolom chat aja ya. Makasih. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah, kajian tertentu itu ternyata menghasilkan Waalaikumsalam, beberapa Bu. jenis solusi ya. Ya, saat ini sedang tanya jawab ya kelompok kedua atau masih kelompok satu. Kita buatlah solusi-solusi yang Sekarang masuk Kelompok 2, Ibu. di kelompok 8, Bu. dari Oh, kita berarti itu. tinggal menjawab atau masih nunggu yang nanya? Satu, artinya Ini di room chat ada siapa yang itu jawab? bahwa si solusi itu dapat Ada diterima Jonathan. atau enggak. Jonathan kelompok 8, mungkin bisa disampaikan Jonathan Gitu ya. jawabannya. Tadi Jonathan nanya kelompok siapa? 7, Bu. Itu untuk pertanyaan tadi yang terakhir dari Pertanyaan kelompok tadi 7. itu
Berarti saat ini kelompok 8 lagi mau menjawab gitu ya, teman-teman. Jalan dengan baik. Hal paling mudah saja gitu ya, yang bisa Masih kita jadi nunggu pertanyaan, Bu. ya penting itu Pertanyaan ya. dari kelompok lain untuk kelompok 8. Benar, Bu. Kita berpikir Ini bahwa udah setiap ada orang Yeni mau itu nanya sih, Bu. harus akses secara manual Oke. dengan Selain Yeni ada lagi yang nanya itu saja kah? talent, kita bisa berikan kepada Bapak Ibu link presensi dalam Tidak kembali. Boleh ya nih kalau ingin bertanya. Oh, oke. Suara aku udah kedengaran nggak ya? Kedengaran, Yen. Aku mau, mau nanya nih sama kelompok 8. Sebelumnya kenalin nama aku Yeni Sebrotemanurung. Aku dari kelompok 2. Aku mau nanya nih, seperti yang kita tahu kan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan kadang berubah-ubah ya. Dari tahun ke tahun atau dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain itu berubah-ubah ya. Nah, aku mau nanya nih pada kelompok 8, bagaimana sih pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia itu terhadap sektor teknologi dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan industri ini dalam 5 tahun ke depan. Apa saja sih asumsi yang harus dipertimbangkan dalam meramalkan pertumbuhan sektor ini? Mungkin boleh diulangin pertanyaan enggak, Yen? Kecepatan. Oke, maaf, aku ulangin ya. Seperti yang kita tahu kan, kebijakan-kebijakan pemerintah itu berubah-ubah ya. Bisa aja sekali 2 tahun atau bisa aja dalam 1 tahun itu berapa kali berubah-ubah. Atau bahkan waktu pergantian pemimpin pun itu berubah-ubah. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana sih pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap sektor teknologi itu dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan industri dalam 5 tahun ke depan. Nah, apa saja sih asumsi yang harus dipertimbangkan dalam meramalkan pertumbuhan di sektor itu. Apakah sudah jelas, Will? Udah, Yen. Makasih. Oke, makasih kelompok 8.
Selanjutnya boleh Akna. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 8 atas presentasinya. Izin bertanya terkait tadi ada asumsi ya, asumsi yang mana itu mempengaruhi dari perkiraan. Mungkin pertanyaan saya sedikit, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi. Kira-kira asumsi apa yang bisa dikatakan valid ataupun gimana apa namanya kriteria yang mana bisa dikatakan kalau asumsi itu bisa kita pakai untuk menganalisis perkiraan untuk perusahaan seperti itu. Jelas ya ya? Jadi pertanyaan kriteria yang dapat dipakai untuk menganalisis suatu perusahaan gitu ya, kriteria perkiraannya ya, Nak. Ya, maksudnya asumsinya. Kira-kira kan asumsi nggak cuma dari pemerintah aja ya. Maksudnya kita, misalnya pemerintah ada kebijakan ini, terus kita asumsikan berarti nanti, wah ini berarti teknologi maju nih. Berarti kita harus gencerin di teknologi. Nah, ini asumsi dari mana aja, kriterianya yang bisa kita pakai buat menganalisis jadi perkiraan kita untuk pertimbangan di perusahaan gitu, Sheryl, kurang lebih. Oke, makasih. Nah, kamu dari kelompok berapa, Nak? Oh ya, aku dari kelompok 5. Ya, terima kasih, Akna. Terima kasih. Teman-teman yang mau nanya masih bisa ya, masih ada 1 slot pertanyaan lagi. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Yeni. Tadi kan Yeni nanya, seperti yang kita tahu kebijakan pemerintah itu berubah-ubah setiap tahunnya. Dan bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap sektor teknologi ini dapat memengaruhi proyeksi pertumbuhan industri dalam 5 tahun ke depan. Asumsi apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama itu harus mempertimbangkan asumsi stabilitas kebijakan pemerintah. Di mana seperti yang kita tahu kan proyeksi pertumbuhan industri teknologi ini harus didasarkan pada kebijakan pemerintah yang mendukung sektor agar tetap berlaku atau bahkan diperkuat dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Misalnya seperti kita melakukan kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan kebijakan yang memperkuat sektor startup teknologi. Yang kedua itu asumsi tentang infrastruktur dan teknologi baru, di mana pertumbuhan sektor teknologi ini kan juga bergantung pada seberapa cepat infrastruktur digital akan berkembang kan.
Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengasumsikan bahwa infrastruktur teknologi ini akan terus berkembang secara signifikan selama periode 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir itu asumsi mengenai inovasi dan teknologi baru, di mana proyeksi pertumbuhan ini harus mempertimbangkan potensi inovasi dan munculnya teknologi baru yang dapat mendistorsi pasar, misalnya perkembangan dalam teknologi blockchain, kecerdasan buatan, atau Internet of Things, yang dapat menciptakan peluang baru atau mengubah model bisnis yang telah ada. Bagaimana ya ini? Apakah sudah terjawab? Udah terjawab, Ril. Makasih ya. Terima kasih ya nih. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, saya izin jawab yang pertanyaan kedua dari Akna. Itu eh, kira-kira kriteria asumsi seperti apa yang dapat dikatakan valid dan dapat dipakai untuk menganalisis perkiraan untuk perusahaan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, em, asumsi tersebut dikatakan valid. Itu yang pertama harus berdasarkan data yang relevan. Yang dimana asumsi ini tuh harus didukung oleh data historis, tren industri, dan informasi aktual dan bukan sekedar tebakan, tapi hasil dari pengamatan atau analisis. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi tersebut itu masuk akal dan logis. Nah, asumsi itu harus realistis, tidak terlalu optimis atau pesimis secara ekstrim. Jadi balance ya. Nah, itu artinya asumsi mencerminkan kemungkinan yang masuk akal dalam kondisi pasar atau industri saat ini. Terus selanjutnya eh, asumsi tersebut dikatakan valid apabila eh, konsisten dengan faktor eksternal. Nah, asumsi itu harus selaras dengan kondisi eksternal seperti ekonomi makro, kebijakan pemerintah, tren teknologi, dan kondisi sosial. Nah, jangan sampai asumsi yang kita punya itu bertentangan dengan realitas luar. Misalnya, kita mengasumsikan ekspor meningkat saat ada pelarangan ekspor oleh pemerintah. Kan nggak mungkin ya. Nah, selanjutnya, em, transparan dan terukur. Asumsi yang kita buat itu harus transparan dan terukur. Eh, dan kalau perlu dapat diukur dulu atau dikonversi dalam bentuk angka atau skenario. Kenapa? Karena asumsi yang nggak keukur itu suka menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan gitu. Selanjutnya, asumsi itu harus dapat diuji sensitivitasnya. eh Mungkin itu aja sih. Gimana Saudara Akna, apakah terjawab? Baik, Saudara Syahid, terjawab. Terima kasih banyak ya, kelompok 8. Teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih kelompok 7 dan kelompok 8 atas presentasinya.
Nanti untuk kelompok 7 dan kelompok 8 tolong di-share hasil diskusinya di grup ya. Kemudian nanti Yeni tadi sudah di-capture kehadiran teman-temannya belum? Belum, Ibu. Tolong dibantu ya. Tapi sebelumnya saya izin cek dulu ya kehadirannya sebentar. Oke, Ibu. Pada saat COVID melanda, Ini pelatihan hadir harus Siti dilakukan Nurlaila, online gitu ya. Kita lakukan beberapa Hadir, Bu. penyesuaian. Nah, ketika dilakukan secara online artinya Fikri Firmansyah, juga dapat Hadir, Bu. kita undang itu mereka-mereka yang Muhammad Ferry Hidayat, Hadir, Bu. pelatihan sekarang Siva Aulia, Hadir, Bu. di Raniah Kamila, Hadir, Bu. basis Mardiana, Hadir, Bu. yang sudah belajar. Arum Nur Anggraini, Dimungkinkan untuk Bapak Hadir, Ibu Bu. kita harus bisa Robit Ali Zain, hanya juga Hadir, dengan mungkin muncul ya. Kalau Raja tadi Raffi, salah satu Hadir, Bu. Najwa Eka Putri, yang sekarang Hadir, sedang, Bu. Alimah Alda, kalimatnya sudah mengarah ke sana terus gitu ya. Jadi Alimah ada, Lailatul Istiana, Hadir, Bu. yang bisa Romanus Mando, Hadir, Bu. Kaila Diandra, Hadir, Bu. ya kita akan Cecilia, memanfaatkan Hadir, manajemen Bu. juga untuk kita berinteraksi. Bapak Ibu, Jonathan, kalau tadi kita sudah berinteraksi Hadir, Bu. di Mentimeter ini sendiri. Aryo, Dalam beberapa sesi, Bapak Ibu ya, Hadir, Bu. jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, ya itu juga bisa Dea, ditanyakan Hadir, Bu. yang dalam Jihan pelajaran Alia Rahma, Hadir, Bu. pelajarannya bisa disampaikan juga Muhammad Syahid, untuk dapat apa namanya Hadir, Bu. berikan waktu juga kepada Bapak Ibu Nur kalau Fikri Anggraini, kita Hadir, Bu. seperti itu. Masya Putri, Hadir, Bu. Bagi Mentimeternya Fatir Fairuzi, sudah ada Q&A-nya. Selama pembelajaran boleh Bapak Ibu tanya lewat Q&A, Hadir, Bu. juga lewat kolom chat dan juga Muhammad Fatur Rahman, di Mentimeter itu akan diperbolehkan atau mau langsung speak up itu boleh juga ya. Jadi kita tunggu juga untuk positioning seperti itu. Muhammad Fatur Rahman, Gitu. Nah, kemudian kita lanjut kembali kepada Muhammad materi Fadli, Hadir, Bu. dalam mengembangkan Juan Wodi, Hadir, Bu. ya. Jadi sebetulnya Nirmala, Hadir, Bu. buatan Jauza Akna, Hadir, Bu. Julianda, Hadir, Bu. Azzahrani Hafsah, Hadir, Bu. Andi Muhammad Fahri, nah, Andi, Nazwa Jelita, Hadir, Ibu. saya ulang lagi ya. Alimah Alda ada, Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman, ada info Yeni atau Nazwa terkait Muhammad Fatur Rahman? Tidak, Ibu. kita arahkan kepada Gak ada, Ibu. Kalau Andi, ada Andi Muhammad Fahri, ada info Yeni Nazwa? Enggak juga, Bu. Gak juga, Ibu. Silakan tolong di capture Yeni atau Nazwa. Oke, Ibu. Untuk teman-teman boleh on cam dulu biar aku search ya. Tunggu ya.
Tunggu sebentar ya teman-teman. Sore ini yang lain nggak bisa on cam atau gimana ya? Apakah sudah Yeni? Eh, ini aku mulai ya, Bu. Oke, aku mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Ibu sudah selesai. Ya, mohon maaf, terima kasih Yeni. Baik teman-teman, izin saya info karena pertemuan hari ini sudah masuk pertemuan ke-7, berarti minggu depan kita sudah masuk UTS ya, pertemuan ke-8. Tolong nanti Yeni atau Najwa dicatat barangkali nanti teman-temannya ada yang terlewat info ini. Jadi untuk UTS-nya adalah tugas individu. Tugas individunya adalah teman-teman diminta untuk melakukan analisa terhadap sebuah bisnis, di mana komponen-komponen yang teman-teman akan analisa itu sudah saya share di grup. Pertama, terkait strategi bisnis, pasar dan pelanggan, operasi, keuangan, inovasi, pesaing, dan regulasi. Jadi, teman-teman ambil salah satu bisnis, baik itu UMKM ataupun bisnis UMKM atau maupun bisnis yang sudah settle, itu teman-teman lakukan analisa dengan 7 aspek yang teman-teman lakukan, yang sudah saya share di grup. Jadi bisnisnya boleh bisnis yang sudah settle maupun yang UMKM, seperti itu. Namun untuk bisnisnya, saya harap dari satu kelas ini tidak ada yang sama, karena kan banyak ya bisnis UMKM pun sudah banyak gitu. Jadi saya harap satu kelas ini tidak ada yang sama untuk melakukan analisanya. Oke, kemudian dari hasil analisa itu atau apa namanya tugas UTS tersebut, teman-teman lakukan publikasi di media massa. Itu kalau yang saya tahu bisa di Kompasiana ataupun Republika, atau teman-teman lain ada punya channel lain atau punya info lain terkait media massa yang
teman-teman bisa upload sebuah tulisan ilmiah gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, nanti misalnya buat bukti yang udah di-post di media itu bukti screenshotan atau linknya aja, Bu? Oke, baik. Untuk bukti kalau sudah di apa namanya dipublish gitu, biasanya kalau di Kompasiana itu langsung ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman jangan mepet-mepet waktunya. Misalnya untuk pengumpulan UTS itu tolong dicatat di tanggal 3 Mei. 3 Mei 2025. Itu batas dari pengumpulan UTS. Karena sudah saya info dari hari ini berarti masih ada waktu teman-teman untuk melakukan nulis terkait analisanya, kemudian teman-teman lakukan publikasi di media massa. Untuk pengumpulannya nanti saya infokan ke Yeni atau Najwa Google Drive. Jadi nanti teman-teman upload nih laporannya atau tulisannya, atau mungkin kalau misalkan sampai ada yang sudah publish, itu disertakan juga linknya, link, link publikasinya apa gitu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan terkait UTS-nya teman-teman? Jadi buat artikel, semacam artikel analisis, dan kemudian di-upload di media massa. Itu adalah UTS-nya. Jadi tentunya akan berbeda bila misalkan baru sampai buat artikel, tapi tidak sampai dipublish, itu nilainya akan berbeda. Bu, izin bertanya, Ya, kalau silakan. untuk strukturnya itu bagaimana, Bu? Struktur artikelnya atau ya saya sebenarnya bukan mau ke laporan ya, yang penting tulisannya teman-teman itu mencakup 7 komponen yang ada, yang saya minta gitu. Entah teman-teman mau menuliskan dalam bentuk laporan atau tulisan artikel biasa, yang penting teman-teman nantinya cantumkan 7 hal tersebut, kemudian jangan lupa daftar pustaka. Karena kalau misalkan teman-teman upload tulisannya teman-teman itu ke dalam media massa, kemudian tanpa disertakan daftar pustaka atau referensi, itu bisa dianggap plagiat gitu ya teman-teman, karena mencatut tulisan yang tidak direferensikan. Gitu Arum. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Ibu izin tanya, Bu. Ya, Aryo. Untuk perusahaannya itu beneran bebas kan, Bu? Maksudnya nggak dibatasi untuk hanya industri ini atau mungkin untuk yang di Indonesia aja atau gimana? Indonesia aja ya. Oh ya, tapi industrinya bebas ya? Bebas, bidangnya bebas. Asal yang penting satu kelas tidak ada yang sama ya. Oke. Oh, oke, makasih, Bu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan?
Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya nanti untuk pengajuan publikasi ditolak, itu bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, nanti teman-teman buktikan kalau misalkan sudah submit gitu ya. Dan hasilnya misalkan ditolak, kenapa gitu. Oke, Bu, terima kasih. Makanya coba aja submitnya itu di Kompasiana atau Republika gitu. Karena tahun lalu itu untuk mata kuliah lain itu teman-teman kalian atau teman kakak kelas kalian berhasil gitu uploadnya di media massa Kompasiana. Kalau yang tidak nggak ada yang ditolak, mungkin karena jaringan lagi banyak yang upload gitu kan satu kelas atau gimana itu bisa aja nggak muncul gitu publikasinya. Jadi untuk UTS-nya, tugas individu menganalisa sebuah bisnis, boleh UMKM, boleh bisnis yang sudah settle, kemudian dianalisa berdasarkan 7 komponen yang sudah saya infokan di grup WhatsApp. Tulisannya itu atau hasil analisanya bebas teman-teman mau bentuk laporan atau sebuah artikel, karena kan nantinya itu teman-teman diminta untuk publikasikan dalam sebuah media massa gitu. Saat ini mungkin bisa di Kompasiana ataupun Republika atau teman-teman lain punya referensi lain nih media massa mana yang bisa mempublikasikan tulisan artikel ilmiahnya teman-teman. Itu bisa teman-teman sampaikan di grup atau bisa japri tanya apakah bisa media massa ini gitu yang lain yang teman-teman bisa ajukan tulisannya teman-teman. Dan untuk deadline pengumpulan UTS-nya itu di tanggal 3 Mei. Nanti sebelum tanggal 3 Mei, saya akan kirim link Google Drive-nya ke Yeni. Itu untuk Yeni atau Nazwa itu untuk Google Drive mengirim pengumpulan laporan UTS-nya. Oke, Ibu. Mungkin nanti waktu pengerjaan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan itu langsung chat ke Ibu aja melalui PJ atau dari mahasiswanya, Ibu. Boleh langsung di grup aja kali ya. Oke, Ibu. Ya, Oh iya, mungkin dari sekarang eh ini apa yang perlu ditanyakan apa karena kan minggu depan sudah masuk waktu UTS ya. Khawatir banyak tugas-tugas UTS yang menumpuk dan mungkin bisa dicicil dari hari ini. Barangkali ada yang kurang dimengerti, itu bisa teman-teman tanyakan. Gitu. oke, Bu. Oh iya, Bu. Untuk yang tadi yang 2 orang yang absensi ini mereka kan baru ngabarin saya lagi, Bu. Untuk tadi si Andi Mufari dia ada keluar dulu, Bu. Jadi dia keluar dari Zoom-nya. Nah, untuk Faturrahman dia jaringannya, Bu, bermasalah. Ini baru ngechat saya, Bu. Itu bagaimana, Oke, Ibu? oke, nggak apa-apa. Tadi kan kondisinya tadi ketika Zoom saya panggil nggak hadir, nggak apa-apa. Terima kasih infonya ini ya. Oke, Ibu. Ibu, maaf izin tanya boleh nggak, Bu? Ya, gimana Masya? Mau tanya buat yang salah satu komponennya kan itu keuangan. Kira-kira tuh nanti apa yang perlu dianalisis dari bagian keuangannya, Ibu? Maksudnya kita harus ada output apa dari hasil analisisnya gitu. Oh. Dari hasil outputnya keuangannya, apakah si perusahaan itu memberikan info terkait bagian keuangannya, misalkan biayanya, produksinya berapa, kemudian dari laba yang dia yang dia dapatkan per bulan atau per tahun itu berapa, terkait keuangannya itu apakah mereka banyak hutang atau gimana, itu biasanya kan sebuah perusahaan atau UMKM itu mempunyai datanya gitu ya Mas ya.
Tuh bisa teman-teman gali infonya seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti Ya, diusahakan mencari bisnis yang memiliki laporan keuangan tertulis gitu ya. ya boleh misalkan mau teman-teman mau baca laporan keuangannya juga boleh atau misalkan menanyakan secara langsung gitu kan ke UMKM-nya apakah dari sisi keuangan mereka keuangannya baik atau enggak atau kamu punya laporan keuangannya ya cukup di data cukup cukup tahu aja gitu biar untuk jadi bahan tulisannya teman-teman. Kalau monggo kalau mau tahu mau baca laporan keuangannya terkait cash flow itu silahkan sampai seperti itu juga nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya sama-sama. Yang lain? Ibu mau nanya, Ibu mau mastiin aja sih lebih tepatnya. Itu berarti kalau kita menganalisis perusahaan ini UMKM atau perusahaannya itu kita nggak harus langsung kan Ibu, bisa aja dari informasi-informasi yang ada di internet. Iya betul. Yang penting nanti ketika ditulis jangan lupa saya bilang daftar pustakanya. Kalau misalkan ya ini atau teman-teman lain mendapatkan infonya, baca dari apa namanya internet dan nonton dari video YouTube itu jangan lupa dicantumkan referensinya dari mana. Sebenarnya sumbernya itu penting karena nanti ketika teman-teman upload di media massa kan dibaca ya, terus dilihat ternyata mungkin itu tulisannya mereka atau itu video yang mereka telah buat, tapi ini dan kawan-kawan tidak mencantumkan daftar pustaka itu bisa nanti jadi bumerang buat teman-teman sendiri. Itu ada baiknya makanya ditulis referensinya ketika teman-teman menulis. Gitu. Untuk menghindari plagiarisme, menghindari apa namanya masalah dalam apa namanya privacy mungkin dan sebagainya terkait data. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Oh ya, untuk agenda besok tanggal 23 April ya teman-teman jangan lupa untuk join webinarnya. Oh iya, Ibu mau nanya yang itu, Ibu kan kita udah daftar ya, Bu. Cuman itu belum dimasukin ke grupnya. Dan kalau info untuk link Zoom-nya itu juga belum ada. Itu gimana, Ibu? Itu akan di-blast insya Allah hari ini ya oleh panitianya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Hmm. Aku izin tanya, Iya, gimana? Lala? eh, saya kan berencana untuk pakai perusahaan Miniso. Nah, ternyata perusahaan Miniso itu eh, laporan dari sahamnya itu dari New York. Itu gak apa-apa, Bu. Berarti bukan yang kayak bener-bener asli Indonesia gitu. Nggak apa-apa karena kan itu dia menggunakan saham, ada sahamnya ya dari mana namanya? Dari luar. Iya, soalnya buat ini Bu lihat yang laporan keuangannya itu. Iya, silakan. Silakan Oke, aja. Yang penting jangan lupa dicantumkan referensinya ya. oke Bu. Jadi untuk perusahaan itu saya kembali lagi kepada teman-teman mau perusahaan atau UMKM, yang penting dia itu bergeraknya di Indonesia gitu. Kalau misalkan Miniso atau McD, KFC kan dia ini merupakan cabang waralaba ya atau franchise. Dan juga kan tidak semua mungkin sahamnya itu ada yang dari Indonesia dananya atau dari luar juga gitu. Itu berarti kan maksudnya ada kolaborasi seperti itu. Nggak full semuanya dari luar. Ibu mau nanya, Ibu, aku ada dapat beberapa pertanyaan dan keluhan dari
mahasiswa. Itu kan mereka mau daftar Ibu, tapi linknya itu masih ditutup. Itu masih bisa daftar kan Bu? Tadi sih infonya udah di close, coba aja deh. Coba nanti kalau misalkan ada link barunya, mungkin saya info di grup ya. Oh, oke Ibu, terima kasih Ibu. Ini saya share di grup ya linknya. Ditutup hari ini jam 5. Oke Ibu. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin bila ada pertanyaan ataupun nanti ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan langsung di grup atau bisa melalui PJ kali ya. Baik, terima kasih teman-teman. Yeni dan Naswa yang sudah membantu tadi di awal kelas dan teman-teman yang setelah presentasi kelompok 7, kelompok 8, dan teman-teman lain yang sudah berpartisipasi hadir di perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu nanti di UTS dan setelah UTS. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.